Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring tema keempat, globalisasi. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini antara lain: 1. Definisi globalisasi. 2. Kerjasama ASEAN dan peran Indonesia. 3. Cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pembelajaran kali ini dengan baik, dengan penuh semangat supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ya, globalisasi adalah proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi sudah merambah ke segala bidang kehidupan. Misalnya, kemudahan memperoleh produk pangan dari negara lain, kemudahan mendapatkan informasi tentang negara lain meskipun kita belum pernah berkunjung ke negara tersebut, bahkan kemudahan bagi kita untuk berkunjung ke negara-negara lain. Adanya globalisasi juga mendorong bangsa Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Bentuk kerjasamanya dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini tentang bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Perhatikan baik-baik. Setelah memperhatikan tabel tersebut, bisakah kalian menyebutkan bentuk kerjasama yang lainnya serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kalian bisa mencari di internet. Silahkan mencoba mencari dan memperluas wawasan kalian semua. Kerjasama antar negara-negara ASEAN terus diperluas bahkan sampai ke bidang kelistrikan. Listrik saat ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Tahukah kalian bagaimana cara menghasilkan energi listrik, menyalurkan, dan menghemat energi listrik supaya ketersediaannya tetap dapat memenuhi kebutuhan kita, apalagi di masa globalisasi seperti sekarang ini? Yuk kita pelajari bagaimana listrik diproduksi, terutama listrik yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perhatikan baik-baik ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator dengan sistem yang sangat sederhana dan ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa ini, tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik.
Air akan memutar sudut-sudut turbin sehingga turbin pun berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan-kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah-rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan pembangkit listrik tenaga air antara lain adalah 1. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. 2. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. 3. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. 4. PLTA dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air pun terjamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami. Untuk melihat sejauh mana kemampuan kalian memahami materi tadi, mari kita berlatih membuat tabel kerjasama ASEAN. Kemudian kalian juga bisa membuat teks eksplanasi tentang proses listrik, bagaimana listrik diproduksi dan sampai ke rumah penduduk atau konsumen. Selamat berlatih. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat untuk kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.